Oke, baik. Sudah 20 lebih ya. Oke, baik. Kita mulai ya kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian menyediakan waktu untuk ini ya, untuk kuliah ini. Saya masih di luar nih, jauh tempatnya. Jadi saya nggak bisa hadir di kampus. Oke, sekarang katanya menurut Abdul itu kita sekarang ada dua topik ya. Hafman sama Hafman sama aritmetik ya. Dua-duanya berat ya. Jadi tidak wajib harus diselesaikan pada saat sekarang. Kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Oke, baik. Sekarang yang dapat jatah dapat jatah presentasi siapa? Grup berapa sekarang? Grup 5 ya? Ayo, Pak. Ilham, sama siapa Ilham? Sama Yedi, Pak. Oke, sama Yedi ya. Oke, baik. Oke, Maka silakan kamu presentasi itunya, topiknya. Nanti di-share ya di grup ya, presentasinya. Enggak, silakan Ilham. Baik, Pak. Tuh Yedi baru masuk. Yang share laptop itu ya diberitahu ya. Hampir semua ya udah masuk. Udah 26. Febrian kok abang pergi lagi Febrian. Ayo Ilham, silakan kamu presentasi. Ilham nomor 5. Ya. Muhammad Ilham sama Yedia. Oke. Hofman. Yedia yang ini. Iya, Pak. Silakan Yedia. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kami dari kelompok 5 hari ini kita akan menjelaskan tentang Huffman Code. Menggawe. Pertama, kode Huffman itu adalah teknik kompresi data yang menggunakan metode pengkodean untuk mengurangi ukuran data dengan cara mengalokasi kode biner jadi lebih pendek untuk simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk simbol yang jarang muncul. Metodenya diciptakan oleh David A. Huffman tahun 1952
dan berfungsi untuk menghasilkan kode awalan atau prefix code, di mana tidak ada kode yang menjadi awalan lainnya, sehingga menghindari ambiguitas proses decoding. Lalu algoritma ini dimulai dengan membuat daftar semua simbol alfabet dalam urutan probabilitasnya. Kemudian membangun sebuah tree dengan simbol di setiap leaf dari bawah ke atas. Lalu ada langkah encode. Yang pertama ada jumlahkan frekuensi masing-masing huruf. Yang kedua urutkan yang muncul terlebih dahulu dari yang terkecil simpan di kiri. Lalu yang ketiga gabungkan dua nilai terkecil lalu ulangi langkah 2. Setelah selesai masukkan binernya untuk 0 untuk cabang yang kiri dan 1 untuk cabang yang kanan. Lalu ada langkah decode. Dari bit terkecil secara berurut masukkan ke papan Huffman dari rootnya. Lalu data di leaf adalah data asli dari kumpulan bit sebelumnya, masukkan data tersebut. Lalu ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai tidak ada lagi bit yang dapat diproses. Kita langsung aja ke contohnya. Ya, di-unpin ya si prakteknya ya. Kelihatan nggak guys? Halo? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kita ada contoh datanya misalnya multimedia. Nah, lalu ini kita susun berdasarkan data yang awal muncul dulu. Misal ada huruf M. Yang ini munculnya berapa kali? Di sini ada 2. Nggak kelihatan. Bentar Pak. Iya, stop enggak. Nah, lalu ada huruf U. U ini muncul 1 kali. Lalu ada huruf L. L ini muncul 1 kali. Lalu ada huruf T. Sama, muncul 1 kali juga. Lalu ada huruf I. Yang muncul 2 kali. Lalu ada E. Muncul 1 kali juga. Lalu huruf D. Dan terakhir huruf A. 1 kali. Lalu kita susun si data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu misal frekuensinya sama, misalnya ini ada 1, 3 ini, susun yang paling awal muncul pada datanya. Misal di sini ULT D D sama A ini muncul 1 kali. Nah, yang paling kecilnya yang muncul pertama yaitu U. Jadi U ini diharuskan di paling kiri. Jadi ada U1, lalu ada L, lalu ada T, lalu ada E, lalu ada D, ada A, terus ada huruf M, dan huruf I. Nah, lalu kita pasangkan dari yang terkecil, dari yang kiri, dari yang sini. Dipasangkan terlebih dahulu. Jadi langsung aja dipasangkan U dengan L dan menghasilkan kombinasi baru yaitu UL dan frekuensinya ditambahkan yaitu UL2. Oke, terus?
Jika sudah, susun kembali dari yang terkecil di kiri. Berarti ada T, ada huruf E, ada D, ada A, lalu ada M2, I2, dan yang terakhir yang tadi UL2. Setelah ini sama diulangi, dipasangkan terlebih dulu yang paling kecil. Sama ini ada TE, ditambahkan jadi T, T2. Lalu susun lagi yang terkecil di sebelah kiri. Ada D1, A1, M2, I2, lalu ada UL2, dan yang tadi ada TE2. Masih sama, di yang paling kecil disatukan, ditambahkan si frekuensinya DA2. Lalu disusun kembali, itu ada M2, I2, UL2, TE2, dan DA2. Masih disatukan yang paling kecil, ditambahkan si frekuensinya, jadi ada MI 4. Lalu yang paling kecil data yang sebelumnya dipindahkan ke kiri, ada UL2, TE2, DA2, dan MI4. Lalu mesti diulang, tambahin, ada UL, TE, 4, si frekuensinya. Lalu disusun lagi ada DA2, MI4, dan ULTE4. Masih berlanjut, tambahin, ini ada DA, MI6, disusun kembali, ini ada ULTE4 dan DA, MI6. Dan ini yang terakhir, ditambahkan aja langsung ULTE, DA, MI10. Nah, jika sudah dapat ini, kita akan membuat pohon binernya. Nah, caranya, kita tulis dulu yang paling terakhir ini, si ULTE ini. Kita tulis ULTE, DA, MI. Nah, kan karena datanya berupa biner, maka kita memiliki 2 cabang, yaitu 0 dan 1. Jadi kita buat cabang. Nah, lalu kita lihat lagi ke proses yang sebelumnya. Si ULTE DAMI ini terdiri dari data apa? Di data sebelumnya, si ULTE DAMI ini dipisahkan dari ULTE dengan frekuensi 4 dan DAMI dengan frekuensi 6. Lalu kita tulis aja langsung. Ada ULTE, lalu ada DA, MI. Nah, kita lihat lagi, ini ada ULTE. ULTE ini terdiri dari data yang mana di proses sebelumnya. Bisa lihat di sini ada ULTE terbuat dari UL2 dan TE2. Sama kita pisahkan juga. Ada UL, ada TE. Sama dengan yang dummy juga, lihat di proses sebelumnya, DAM ini terbuat dari darah DA, dan ada MI. Cari lagi UL terbuat dari apa? UL ini terbuat dari U dan L. Terus ada TE, TE juga terbuat dari T dan E. DAM juga sama, ada D, ada A, sama juga dengan MI.
terbuat dari M dan I. Nah, jika sudah seperti ini, sudah di bawahnya ini sudah urutan yang sebelumnya, kita beri angka pada tiap cabangnya, di mana ada ketentuannya, yang kiri itu 0, untuk cabang kiri 0, dan cabang kanan adalah 1. Langsung aja tulis 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Nah, lalu kita tulis lagi data yang awal, kan multimedia. Tulis lagi multimedia. Nah, kita lihat di pohon tree-nya, misalnya huruf M. Ini kan ada huruf M. Jadi ada huruf M. Kita lihat dari atas, dari paling atas, yang paling ini. Kita lihat binernya, untuk menuju huruf M, binernya berapa? Ini sih ada 1, 1, dan M ini 0. Jadi untuk huruf M ini, binernya adalah 110. Lalu ada huruf U. Ilham, tabelnya nggak dibuat dulu? Enggak, Pak. Langsung gini. Tabel kode sama tabel simbol, ada simbol, ada kode gitu nggak ditulis dulu? Enggak, Pak. Nanti kamu coba. Ya udah, sok, terus lanjut. Enggak, kita lihat. Terus ini ada huruf U. Kita lihat dari atas juga, U ini ada binernya 0, 0, 0. Ada huruf L. L ini ada 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ada T. 0, 1, 0. Huruf I. Ini huruf I adalah 1, 1, 1. M tadi sama, 1, 1, 0. Lalu ada huruf E. Ini yang ini. Berarti 0, 1, 1. Lalu ada huruf D. Ada 1, 0, 0. Ada huruf I. Yang tadi 1, 1, 1. Dan ada huruf A. 1, 0, 1. Nah, paling sekian. Ada yang ditanyain nggak? Ayo, ada yang tanyakan belum? Enggak? Yang lain? Oke. Sekarang saya ya. Coba kamu ambil kertas lain. Ada nggak kertas lain yang kosong? Ada, Pak. Ada. Udah, oke, mangga ya. Sekarang kamu bikin tabel. Tabelnya itu headernya adalah simbol. Tulis simbol gitu. Nah, terus kode sebelah kanannya. Sebelah kanan kode. Nah, ya sekarang kamu tulis tuh dari simbol itu yang tadi yang paling besar, paling kecil mulainya, dari paling kecil. Dari mana? Dari paling kecil, Pak. Oke, mangga, silakan. Sok, ditulis simbolnya yang paling kecil ke bawah. U, terus L, E, terus D, A. Oke ya, udah ya. Sok, dibuat kodenya. Berapa aja kodenya? Berapa? Kode biner ya, Pak? Kode binernya, betul, kode binernya. Kan udah kamu tulis tadi kan, dari atas ke bawah kan ya? 1, 1, 0. Oh iya. Udah, sok, kamu tulis. Iya. Kalau U berapa kode binernya? Berapa? U 000, L 001, T-nya 010. Oke. Terus ada E 011. Oke, terus? Ada D 100. Terus? A-nya 101. 101. M-nya 110. 10. Dan I-nya 111. Oke, good. Nah, sekarang di antara simbol sama kode, kamu selipkan nama headernya itu frekuensi. Di tengahnya gitu, Pak. Tengah ya, frekuensi. F aja udah ya.
Nah, sok berapa? Berapa kali munculan? U1, Terus, L1, T1, terus. T1, D1, A1, M2, I2. Ini semua serba 3 ya? Iya, Pak. Serba 3 kodenya ya, jadi nggak ada nggak ada yang beda ya. Sekarang kalau gitu, eh paling kanan setelah kode itu tulis panjang bit. Oh, 3 semua ya, tulis panjang bit. Iya. Panjang bit, udah? 3 Tiga, semua ya? 3 semua. 3 semua mah nggak menarik atau nggak beda. Ya udah, yakin nih emang begitu 3 semua gitu? Udah kamu tadi Iya, Pak. SOP-nya udah benar tadi, prosedurnya udah benar ya, tapi 3 semua ya. Kurang menarik ya, multimedia. Oke, nah sekarang ya nggak bisa dong, nggak bisa dilihat dong ya. Nah sekarang gini, nggak usah di rotate, biasa ketik yang tadi udah bagus kok. Oh. Kayak gini aja. Nah udah ya, dia dijauhin aja dijauhin. Nah udah ya. Nah sekarang ya nggak bisa, ada rata-rata pasti 3 ya, rata-rata panjang gitu ya. Karena kamu 3 ya. Nah sekarang gini, sekarang saya kertas baru ini nggak bisa dilanjutkan ini. Karena kamu serba 3 semua. Ya kosong ya, udah. Nah sekarang simbolnya gini, bikin tabel. Tabel tadi simbol dan frekuensi. Simbol dan ya frekuensi benar, simbol dan frekuensi. Dah ya, tulis A. Kamu dari kecil ke besar ya, oke A. A misalkan berapa ya? 1 frekuensinya. B 2, C 3, D 3 atau 6 ya, 4. Jangan. D itu 1, 2, 3 itu 6 ya. 6 tambah berapa ya? 6 tambah 9. 6, 9. D 9. Nah, E 10. Ya, E 10. E 10. Nah, sekarang kamu tarik garis di bawah itu, di bawah frekuensi paling bawah, hitung berapa jumlah datanya itu. Berapa? 25. 25. 25 dia Iya. tulis 25 situ. Sekarang P, mana P? Tulis di kolom sebelah kanan P. Probabilitas P, ya. Nah, kamu tulis berapa P dari A? P dari A. 1/25 jadi berapa? 0, 1/25 berapa? 0,04. 0,04, good. Terus kemudian ke bawahnya terus lanjut. 0,08. Terus 3 berapa? 0,12. Terus berapa itu? Di 25. 9 0,36. berapa? 0,36. Oke. Terus yang nomor terakhir berapa? 0,4. 0,4. Ya, ini kalau di jumlah berapa itu? Yang F itu, yang P itu. 1. 1 ya, nggak ada 1. Dah, sok sekarang kamu buat itunya, buat kodenya coba. Pakai A, B, C, D, E itu. Di bawahnya betul, di bawahnya. Yang kayak tadi gitu, Pak. Yang tadi benar, yang tadi. Jadi A dikasih deret. Sudah di bawahnya aja, Kam, di bawahnya. Iya, ya. Nah, gitu biar kelihatan. Ada A1, A1, B2, C berapa? 3. Ya C3. D berapa? S10. E10. Dah, sekarang mana yang digabung? Yang ini Pak, yang paling kecil dulu. B, mangga silakan. B3. Betul ya. Nanti yang lain kayak ini, ikutan kayak si Ilham ya. Yang kalau ada jumlah sama harus yang single simbol itu paling kiri, yang double simbol digeser ke kanan gitu ya. Oke. Terus Yang berikutnya jomblo dulu kan. Tambahin lagi Pak. apa ya? A, B, C berapa?
6, oke. Terus dah. Terus, dah gitu. Terus A, B, C, D, E ya. A, B, C, D. Ya udah. Terus, oke. Terus, A, B, C, D. Udah habis? Habis, Pak. Oke, udah. Ini kenapa pindah ke kiri? Oh, kalah jumlah ya? Dia kan sendiri, Pak. Jumlah ya, Iya. oke. Dah, sok, sekarang kamu buat itunya, tree diagramnya. Harus pincang, kalau pincang baru kelihatan apa manfaatnya si Huffman. Kalau rata kayak tadi, nggak kelihatan itunya manfaatnya. Nah, oke, terus? ABCD, oke, terus? A, B, C. Oke, terus? Udah? Di nomorin pengingkarannya. 01, 01, 01, 0. Dah, sekarang nggak seimbang ya? Dah, mangga. Sekarang kamu tulis di atas tadi tabel yang tadi, A berapa, B berapa, C berapa, di atas, paling atas. Nah, setelah besok kodenya. Kode A berapa? 0. B-nya 1 0 1 0. Salah. 1 0 1 0. Terus B? B-nya 1 0 1 1 0 1 1. C? 1 0 0. D? 1 1. E? Dan 0. Nah, ya. Nah, sekarang panjang kode berapa? A berapa panjang kodenya, B berapa, C terus sampai berapa? Tulis di ya, panjang kode berapa? Tiga. Oke ya, berapa? 4, 3, 2. Ya, oke, sip ya. Sekarang, sekarang saya ingin kamu coba kamu hitung panjang rata-rata bitnya, bisa nggak? L AVG, tulis L subscript AVG. L subscript. Ini si dia ngapain? Apa? Wait. Ya dia gantian, sekarang ya dia yang ngomong. LAVG biar si Ilham yang itu, yang nulis. LAVG. Tuh, nggak kelihatan ya? Bentar. Oh, nggak kelihatan. Layar saya itu ketiban sama Lydia. Bentar. Change layout, spotlight sidebar. Oh, nggak kelihatan ya? Kalau gitu ya dia nggak boleh ngomong dong ya. Bentar. Di pin coba pasti. Yang Oh, di pin ya, bentar. Di pin ya. Di pin. Nah, itu udah kelihatan, udah terlihat. For everyone to the screen. Ya, pin this time. Oke, coba ya dia ngomong. Iya. Udah bisa. Enggak salah. Silakan ya dia. Dah, sok. LAVG. Sama dengan rata-rata ya, panjang rata-rata ya. Jadi gini ya dia, coba Ilham, atasnya dilihat di atasnya itu ya, di tabel. Tabel itu kan ke kiri. Ke kiri kan mulai dari simbol ya, ada simbol, ada frekuensi, ada panjang kode ya, panjang bit ya. Paling kanan panjang bit. Nah, itu 3 ya, berapa 4 ya, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang LHPG kalau yang A itu sama dengan berapa frekuensinya? 1 ya? 1 kali 4. 4. Jadi 4. Enggak, ditulis 1 kali 4-nya. Jadi nanti nggak bingung itu dari mana itu asal mulanya. 1 kali 4.
Frekuensi kali panjang bit, ya. Sok, lanjut jadi ya. Satu-satu per huruf, Pak. Per huruf A, B, C kan saja A ada 1, B ada berapa? Oke, Pak. Berarti yang A kan F-nya 1, Ya, terus panjang ininya 4. jadi berapa? Berarti Nah, 1 jadi 4 LAVG-nya. gini aja sama Ilham tulis Han 1 kali 4 dulu, 1 kali 4 tulis tuh Han. Di LAVG 1 kali 4. Dah, tambah berapa ya dia? Tambah 2 kali 4. Good, benar. Terus Tambah tambah 3 kali 3. 3 kali 3. Oke, terus tambah Tambah berapa tadi? 9 ya? Yang 9 9 kali Iya, 2. 9. kali 2. Oke, terus Terus ditambah 10 kali 1. berapa itu? Jadi ya dia coba ditulis, dihitung berapa? Jadi 48, 4 tambah 8. 9, 8, 10, 19, 28, 18. 4 tambah 8, 12. Tambah 9, 21. Tambah 18 berapa? 28, 39. Salah. 4 tambah 8 berapa? 47 ya. Itu jadi 4 tambah 8. 8, 12. Tuh, Wapa udah 40 tuh. 49. Kok 49 sih? Yakin? Wapa bilang 40. Bentar. 4 tambah 8 berapa? 12. 12 tambah 9 berapa? 21. Oh, 49. Aku bilang 29. Oke, 49 benar. 49 ya. Oke. Nah, sekarang dibagi dengan jumlah itu. Jumlah apa? Jumlah data simbolnya berapa jumlah totalnya? 25. Berarti dibagi Ya, 25. good berapa? 49 jadi berapa? 1,96. Berapa? 1,96. 1,96 ya, iya benar. Tulis 1,96 gitu. Dibagi apa? Dibagi 25. 49 dibagi 25. Sama dengan 1,96. ya. Bit per simbol ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kita punya punya menghemat ya, karena ternyata kita bisa menghemat. Tadinya kalau yang tadi yang 3 bit semua gitu nggak bisa dihemat ya. Tapi kalau ini 1,96 bit per simbol rata-rata. Ya. Dasarnya entropinya. Ilham, tulis entropi. H sama dengan tulis. Gimana terserah ya, itu boleh situ. H sama dengan minus, tulis minus sigma. Sigma tulis sigma gitu. Apa? Tanda sigma kayak nah gitu benar. Sigma. Terus PI P dalam kurung dalam subscript I. P papa I. I-nya subscript. Mana sih? P, bukan V, P. Itu probabilitas P. P, nah I-nya di bawah. Nah gitu, ya. Itu sama dengan udah ya, dikali log log subscript 2 ya 2 gitu, terus dalam kurung PI kayak tadi PI ya, PI bawahnya. Nah gitu. Nah, coba kamu sekarang si dia. Sekarang kira-kira sekarang coba ditulis kalau pakai yang di atas tadi pakai simbol jadi berapa? P yang A berapa? Sama dengan bro? 1/25 tadi ya, 0,04 ya? Iya. Coba tulis di bawahnya. Sama dengan minus. Tulis minus. Kurung buka besar. Kurung buka besar. Dah. PA berapa? 0,4. Ya di tabel berapa ya? 0,04. Ya, good. 0,04. Yes, 0,04.
Terus log 2 0,04 jadi berapa? Log 2 tulis log 2 kali log 2 tuh 0,04. 0,04. Nah, saya kemudian tambah lagi berapa? Tambah PB berapa? Di bawahnya. PB berapa? 0,08. 0,08. Tidak usah tulis. 0,08 kali log 2 0,08. Udah? Tambah. Berikutnya berapa? 0,12. 0,12 kali log 2 0,12. Terus 0,36 kali log 2 0,36. Log 2 0,36. Terus 0,4 kali log 2 0,4. Nanti di UAS kayak di UTS kayak gini loh ya. Saya akan tanyakan berapa L average-nya, panjang average, kemudian berapa entropi. Ya, ini rumusnya seperti ini ya. Berapa? Hasilnya Bisa menghitung? minus 1,53221. 1, Oh gitu? minus 1, Berapa? minus 1,53. Salah, nggak minus, harusnya plus. Harusnya kalau minusnya itu dikalikan, kan itu log 2 itu pasti minus semua itu. Kan di bawah 1 semua, 0,04, 0,08, 0,16, 12, itu kan semua di bawah 1. Jadi harusnya dia negatif. Jadi 1,9. Ya, berapa? 1,903. 1,903, ya udah. 1,903. Oke, nah sekarang tulis R, redundansi R. R sama dengan L dikurangi H, berapa? R radio sama dengan L dikurangi H. Udah ya? Berapa L berapa tadi? L average berapa tadi? 1,96. Oke, 1, berapa? 96. H berapa? 0,05. Wah, salah. H. Oh, hanya 1,903. Oke, dah berapa aja? Hasilnya berapa? 0,057. Oke, tulis 0,05. Nah, Huffman itu kayak gini ya. Jadi kalau yang jagoan itu R-nya itu kosong, zero. Ya. Tapi tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya kayak gini ya, dia 0,097 ya. Tapi kalau udah bagus hasilnya itu dia 0, mendekati 0 ya. Ya. Makanya Huffman disebut entropy coding gara-gara dia itu sampai mendekati entropi nilainya. Makanya disebut entropy coding ya. Huffman. Nah, ini ya, L kemudian apa tadi teh? L kemudian R kemudian kemudian R itu harus kalian hafal ya rumusnya ya. Formulanya harus dihafal ya, bukan dihafal, harusnya ditulis di slide. Bisa nggak Ilham ditambah? Jadi L sama dengan apa kali apa gitu, terus bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Perbaiki ya, perbaiki.
Nanti setelah itu setelah selesai diperbaiki baru disubmit ya ke grup ya. Supaya nanti Iya, Pak. ya teman-teman ya. Dah, itu dari saya. Ada pertanyaan nggak yang lain? Tapi SOP-nya benar ya si Ham ya sama Yedia. SOP-nya udah benar. Ya. Jadi diurut dari kecil gitu, diketeng-keteng sampai Dari kecil ke besar ya. Udah gitu. Ada pertanyaan dari floor? Kalau nggak ada, kita akhiri ya kuliah yang presentasi yang pertama. Kita lanjutkan ke soalnya yang kedua itu agak lumayan berat itu, arithmetic coding. Ya. Baik, silakan di close Ilham sama Yedia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Nurmala. Oke baik, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Ini lumayan ramai ini, si arithmetic coding. Siapa arithmetic coding itu siapa? Grup siapa? Saya Pak. Mangga, silakan. Dio. Rizky sama Dio. si Tio teh. Iya Pak, ke Rizky. Langsung mulai aja Pak. Tadi yang temannya siapa namanya? Regina. Regina, bentar. Regina. Oke, sip. Enggak, Tio. Tio sama Regina. Nomor 6. Ini berat nih, ini berat. Atau saya. Mudah-mudahan bisa selesai. Nomor 6 ya. Regina sama Tio. Oke, mangga. Silakan. Halo. Oh, udah. Sok. Enggak. Tio malah kabur. Sebentar, Pak. Koneksi Tio-nya terputus. Alah. Tio di mana? Di rumah apa di kampus? Di kosan saya Pak Tio. Di kosan kamu, ya udah mana? Kamu kok bisa nyala? Coba Tio suruh lewat pakai kamu aja satu ya.
Maaf Pak, tadi koneksinya terputus. Pakai IndiHome. Iya, pakai WiFi HP. Tethering. Ya Pak. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Regina akan memaparkan dari materi arithmetic code. Yang pertama, apa itu arithmetic code? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Jadi arithmetic coding adalah jenis kompresi dengan cara menggantikan suatu decimal input dalam suatu file data dengan sebuah bilangan menggunakan proses aritmatika. Arithmetic coding ini biasanya digunakan untuk mengkompresi teks. Pada arithmetic coding, semakin panjang dan kompleks pesan atau datanya, maka semakin banyak pula bit untuk kompresi dan dekompresinya. Output arithmetic coding yaitu antara 0 sampai 1 karena menggunakan nilai probabilitas. Selanjutnya, sejarah arithmetic code pertama kali diperkenalkan oleh Shannon, Fano, dan Elias. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Pascal pada tahun 1976. Shannon pada tahun 1976 hingga 1984 dan Langdon pada tahun 1984. Arithmetic code lebih unggul dan dapat menggantikan Huffman coding selama 25 tahun terutama dalam memproses kumpulan simbol yang relatif kecil. Tujuan pengembangan ini adalah setiap pengkodean dilakukan dengan menggantikan setiap simbol masukannya bukan dengan suatu kode word, melainkan simbol masukannya digantikan oleh sebuah angka single floating point. Selanjutnya. Ya, jadi di dalam arithmetic coding ini dibagi dua jenis, yaitu yang pertama ada encode data. Nah, encode data ini memiliki prosedurnya sendiri, yaitu yang pertama kita menentukan probabilitas setiap simbolnya, lalu yang kedua kita menentukan batas bawah dan batas atas dari setiap simbolnya, dan yang ketiga kita menentukan batas atas setiap simbol karakter atas selanjutnya. Dan untuk rumus encode sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada rumus probabilitas simbol, yang mana rumusnya adalah jumlah simbol dibagi dengan jumlah keseluruhan simbolnya. Lalu rumus yang kedua ada D atau perbedaan, yang mana rumusnya adalah batas atas dikurang batas bawah. Dan rumus yang ketiga untuk mencari batas atas simbolnya, yaitu batas bawah simbol ditambah D dikali probabilitas simbol atau PS. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, boleh gambarnya yuk. Encode, mana encode-nya? Ini dia. Ya Pak, in encode. Jadi kita punya contoh soal di sini, yaitu soalnya tentukan nilai encode dari arithmetic code pada kata baca. Oke. Nah, pertama-tama kita bikin dulu tabelnya. Si headernya ada simbol sama probabilitas simbol atau PS. Nah, kita bikin tabelnya. Si Tio susah ya ngetiknya. Kalau susah, Tio pakai itu aja, pakai kertas kayak tadi siapa, kayak si Ilham tadi kan enak tuh pakai kertas. Jadi nulisnya bebas. Serah kamu lah, boleh apa enggak. Jadi pakai kertas saja Pak. Kertas aja biar gampang itunya, biar gampang
ngegambarnya. Kayak tadi Ilham aja pakai kertas tuh kelihatannya enak tuh, bisa apa bisa. Ya udah sebentar Pak, siapin Ya, sok. kertasnya dulu. Mangga, silakan. Nah, tuh udah ya. Oke, udah. Kotak. Ya udah, simbol. Jadi berapa terus? Simbol, volume simbol. Dah, sok, mangga. Tulis bawahnya. Baca. Jadi mau enak di mana Pak? Di kertas atau di sini? Enak ke kertas, biar kamu lancar nulisnya. Oke Pak, sebentar. Kalau coret kan salah kan tinggal coret doang. Untuk share screen-nya saya berhentikan dulu ya Pak. Boleh, mangga, silakan. Sekarang Regina ya. Iya Pak, encode aku. Nah, jadi yang pertama ada soal tentukan. Udah jelas Pak? Dah, jelas. Oke. Tentukan Nilai encode dari kata ya, encode dari kata baca. ya. Ya, sok. Nah, pertama kita bikin dulu untuk tabelnya sendiri. Ada simbol sama probabilitas. Oke. Terus Yes. Nah, untuk simbolnya sendiri kan bisa kita lihat teman-teman ada di sini. Ada simbol B, A, sama C. Nah, kita urutin sesuai huruf abjad, yaitu ada A, B, dan C. Nah, sesuai dengan rumus yang udah tadi aku jelasin, rumus PS tuh jumlah simbolnya dibagi jumlah seluruh. Nah, jadi buat yang A ini pertama kita kan bisa lihat ya dibaca tuh ada 2 huruf A. Jadi untuk probabilitasnya itu yaitu 2/4 sama dengan 0,5. Oke. Terus Nah, untuk B sendiri cuma ada 1 jadi 1/4 0,25 dan C juga sama 0,25. oke. Lalu untuk ini kita bikin garis kayak gini. Kita bikin polanya. Di sini A dari yang paling awal. Sebelumnya kita tulis dulu 0 sama 1 di sini. Karena dari teori yang awal tadi juga arithmetic code itu 0 sampai 1. Karena menggunakan nilai probabilitas. Kita lihat A itu sampai 0,5. Tulis di sini 0,5. Lalu kita tambah yang B. B itu 0,25. 0,5 ditambah 0,25. B sama dengan 0,75. Oke, Nah, ini C. 0,75 ditambah 0,25, 1. 1 udah. Terus sekarang Terus itu
kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu B. Nah, untuk dari abis itu kita langsung bikin batas atas dan batas bawah yang baru. Seperti ini. Kita bikin garis baru. Ini B, ini menjadi batas atas. Dan untuk batas bawahnya sendiri kita lihat yang ini. Jadi ini jadi batas bawahnya. Kita bikin pola yang sama, ini untuk A, ini B, ini C. Lalu habis ini kita harus mencari D atau perbedaan yang tadi dengan rumus batas bawah, batas atas dikurang batas bawah. Nah, kita tahu batas bawahnya itu adalah 0,75, batas bawahnya adalah 0,5, sama dengan 0,25. Habis kita nemu batas bawahnya, si D-nya, kita bisa nyari si batas atas dari per hurufnya. Pertama, batas atas dari huruf yang A. Rumus batas atas tuh batas bawah ditambah B dikali PS, probabilitas yang tadi. Kita tahu batas bawahnya adalah 0,5 ditambah D-nya adalah 0,25 dan PS-nya adalah hilang Regina. Oke, dah. Sebentar Pak, tadi ada wifi. Nah, kita lihat probabilitasnya itu dilihat dari yang ini, yang pertama ini. Kita lihat probabilitasnya adalah untuk untuk A sendiri yaitu 0,5. Jadi di sininya ditaruh 0,5. Nah, kita hitung yaitu dihasilkan 0,625. Nah, habis itu kita tulis di sini di garis barunya 0,625. Nah, yang A-nya udah ketemu, kita lanjut ke yang B. Rumusnya sama, yaitu batas bawah 0,5 ditambah D-nya 0,25 dikali PS-nya adalah untuk B sendiri yaitu 0,75. Jadi dikali 0,75 sama dengan 0,6875. Kita tulis ini 0,6875. Untuk C sendiri nggak usah kita hitung, soalnya kita bakal nemu juga hasilnya. Ini hasilnya 0,75 udah ada di batas atasnya. Habis ini kita lanjut ke huruf yang selanjutnya yaitu A. Jadi kita lihat dari yang A ini, kita bikin garis baru lagi. Nah, ini menjadi batas atasnya 625, ini menjadi batas bawahnya. Lalu sama seperti rumus yang tadi, cara yang tadi juga yang ini, kita cari lagi D-nya, batas atas dikurangi batas bawah, yaitu batas atasnya 0,625 dikurang 0,5 sama dengan 0,125. Terus kita cari lagi batas atasnya untuk tiap simbolnya, yaitu A yang pertama, batas atasnya. Sebelum itu bikin lagi polanya kayak gini. Nah, dapat dilihat bahwa batas bawahnya itu 0,5. Ini 0,5.
ditambah D-nya yaitu ini 0,125 dikali PS-nya. PS-nya tadi kita tetap lihat dari yang pertama ini, yaitu 0,5. Dihasilkan 0,5625. Selanjutnya kita cari lagi untuk batas bawah yang B. Sama batas bawahnya adalah 0,5 ditambah D-nya 0,125 dikali 0,75. Kenapa? Soalnya kita lihat lagi di sini kayak yang tadi bahwa B adalah 0,75. Dapat hasilnya adalah 0,59375. Nah, kita tulis di sininya A adalah 0,5625, B 0,59375. Untuk C sendiri nggak usah kita hitung soalnya udah diketahui bahwa hasilnya adalah 0,625. Setelahnya huruf yang ketiga adalah C. Kita bikin lagi garis yang selanjutnya. Nah, untuk batas atasnya adalah 0,625 dan batas bawahnya adalah yang ini 0,59375. Kita bikin lagi pola yang sama. Habis ini sama kayak yang tadi, kita cari D-nya terlebih dahulu. Batas atas dikurang batas bawah. Sama dengan 0,03125. Nah, selanjutnya cari batas atasnya lagi. Untuk A, bawahnya adalah 0,59375. Lihat yang di sini. Atasnya. Ya, batas bawahnya. Terus ditambah D 0,03125 dikali PS. Untuk PS-nya tetap kita lihat dari yang awal ini, yaitu A 6,5. Hasilnya adalah 0,609375. Untuk yang B, batas bawahnya 0,59375 sama ditambah 0,0 D-nya dikali 0,75 sama dari yang ini B, besar B, probabilitasnya. Dihasilkan 0,1711875. Nah, kita udah nemu, masukin lagi ke sini 0,609375 sama 0,6171875. Nah, selanjutnya huruf yang terakhir kan A nih teman-teman. Nah, kita bikin lagi. Khusus untuk huruf yang terakhir ya, kita nggak perlu cari D sama ininya lagi, batas atasnya, karena kita harus udah tahu berapa nilai encode yang dihasilkan, yaitu ini. Ini adalah hasil nilai encode dari kata baca. Jadi untuk huruf yang terakhir kita bisa lihat dari batas bawahnya yang merupakan itu adalah nilai dari encode-nya. Begitu Pak. Nah itu panjang ya ceritanya ya. Iya Pak. Lumayan ini. Nah yang lain kira-kira hafal nggak itu jam SOP-nya? Tapi udah benar itu SOP-nya. Kayak gitu. Sok, maka silakan. Ada bertanya? Ada bertanya nggak? Jadi ini mau hitung-hitungan ya, sama sekali nggak ada algoritmanya, nggak ada. Ada sih tadi ya, pada saat kita mau baca itu kan B duluan, A kemudian C gitu ya.
Itu itunya, SOP-nya seperti itu. Tapi ngitung batas atas batas bawah ini yang repot nih ya. Batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Ini rumusnya nggak ada nggak, Regina? Rumusnya ada nggak rumusnya? Rumus umumnya ada nggak? Nggak ada. Ada yang tadi ada di Kan PPT, langsung Pak. di angka-angka nih ya. Langsung angka-angka. Ada nggak yang nulis dulu rumusnya? Di slide ada nggak? Ada, Pak, untuk Oh, di Udah, slide Pak. ada. Oh, udah, sip. Ya udah kalau gitu bagus ya. Nah, sekarang udah, apalagi yang mau disampaikan? Decode-nya paling Pak. Oh, maka silakan decodingnya ya. Tadi kan dapatnya berapa? Terakhir angkanya Regina? Ini, Pak, 0,59375. Itu Oke, hasil mangga. inputnya. Ya, maka salah decode gimana? Misalnya kita punya terima data 0,59375. Sekarang diapakan? Gimana caranya merekonstruksi simbol bacanya? Ya. Oke, sip. Saya di Tio, putus-putus Tio, slide-nya. Jaringannya putus-putus. sudah muncul Pak. Sudah, silakan. Jadi Satria, Tio coba di itu apa? Di mute-nya, apa ininya di mute. Jadi kalau kamu ke Satria, kamu jawabnya kamu di mute. Feedback soalnya. Dah sok, siap. sudah jelas ya Pak. Dah jelas. Jadi di sini ada sebuah soal, yaitu tentukan dekode dari nilai pengkodean 0,59375 dengan probabilitas PA 0,5, PB 0,25, PC dan 0,25. Ya, sip. Nah, selanjutnya kita langsung saja buat seperti tadi, karena sudah memiliki parameter nilai pengkodean dan probabilitas simbolnya. Lanjut saja kita buat garis lurus di sini dari 0 hingga 1. Kemudian kita masukkan nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya yaitu A di sini 0,5, kemudian B 0,25 ditambah 0,5, jadi nilai probabilitasnya 0,75. Nah, selanjutnya C di sini 0,25.
0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Jadi C ada di sini. Selanjutnya, bagaimana supaya kita tahu dapat mengdekode dari pengkodean 0,59375 ini. Nah, dari nilai probabilitas ini, nilai 0,59375 ini berada pada rentang B. Kita bulatin di sini B, kemudian kita masukkan batas atas B dan batas bawah B. Dari 0,5 hingga 0,75. Selanjutnya kita cari nilai dari batas atas setiap simbol. Nah, rumusnya ada 2. Yang pertama, kita cari dulu D atau perbedaan atau selisih dari batas atas dan batas bawah dari simbol B. D perbedaan 0,75 dikurang 0,5. Hasilnya 0,25. Nah, selanjutnya untuk menentukan setiap batas atas simbolnya, rumusnya tetap sama, yaitu batas atas A sama dengan batas bawah dari yang B ini, yaitu 0,5 ditambah D 0,25 dikali probabilitas simbol yang ada di sini, yang ada di pertama ini, yaitu 0,5. Maka hasilnya untuk batas A ini yaitu 0,625. Nah, selanjutnya kita cari batas atas yang B ini. Dengan rumus yang sama, yaitu 0,5 ditambah 0,25 dengan probabilitas yang ada di sini, yaitu 0,75. Maka hasilnya 0,6875. Nah, kita masukkan ke sini. Yang A yaitu batas atasnya 0,625, lalu yang B 0,6875. Nah, selanjutnya kita dari hasil ini kita lihat lagi nilai pengkodean 0,59375 itu berada pada rentang yang mana. Nah, di sini berada pada rentang yang simbol A. Kita bulatin lagi A. Kita masukkan lagi batas atas dan batas bawah simbol A-nya. Nah, masukkan lagi simbol-simbolnya. Kemudian tidak lupa batas atas simbol A tadi yaitu 0,625 dan 0,5. Nah, selanjutnya kita cari lagi D-nya, yaitu batas atas dikurang batas bawah. 0,625 dikurang 0,5. Hasilnya 0,125. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi batas atas dari setiap simbol yang ada di sini. Batas atas simbol A yaitu batas bawahnya 0,5 ditambah
D yaitu 0,125 dengan probabilitas simbol A yaitu 0,5. Hasilnya 0,5625. Selanjutnya batas atas yang B, batas atas simbol B sama 0,5 ditambah 0,125 dikali probabilitas simbol yang ini 0,75. Hasilnya yaitu 0,5 Atas bawah. 9375. Nah, kita masuk ke sini 0,5625 sama 0,59375. Sedang ngajar saya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nilai pengkodean ini masuk pada rentang simbol yang mana. Di sini rentang simbol nilai pengkodean ini yaitu C 0,59375 hingga 0,625. Kita bulatin C di sini, kemudian kita buat batas atas lagi simbol C dan batas bawahnya. Selanjutnya seperti tadi kita masukkan lagi simbol A, simbol B, dan simbol C sama batas atas dari simbol C yang ini 0,625 dan 0,59375. Nah, selanjutnya kita cari batas atas dari setiap simbol ini. Sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu nilai D-nya yaitu 0,625 dikurang 0,59375. Hasilnya 9375. Hasilnya 0,03125. Nah, selanjutnya kita cari batas atas dari simbol A dengan rumus 0,59375 ditambah 0,03125 dengan probabilitas simbol yang ini 0,5. Hasilnya itu 0,69375. Nah, selanjutnya kita cari lagi batas atas dari simbol B. Rumusnya sama yaitu 0,59375 tambah 0,03125 dengan probabilitas simbol B yang 0,75. Hasilnya 0,6171875. Nah, kita masukkan ke sini lagi yaitu 0,69375 dan 0,6171875. Lalu kita lihat lagi nilai pengkodeannya 0,5975. Ini 0,5975 pada rentang simbol A kita bulatin.
Terus kita buat lagi batas atas dari simbol A dan batas bawah, yaitu 0,59375 dan 0,69375. Nah, karena di sini nilai pengkodeannya 0,59375, terus yang kita hasilkan di sini dari simbol A 0,59375 ini udah nilai paling kecil dari simbol A ini, maka perhitungannya sampai sini saja. Terus kita lihat yang seperti tadi, simbol B kita bulatkan, simbol A kita bulatkan, simbol C kita bulatkan, dan simbol A. Lalu kita susun katanya menjadi baca. Nah, jadi hasil dekode dari nilai pengkodean 0,59375 dengan probabilitas PA 0,5, probabilitas B 0,25, dan probabilitas C yaitu 0,25 menghasilkan kata baca. Mungkin cukup sekian, Pak, dari saya. Cara stopnya gimana? Yo. Ini Pak, cara stopnya. Jadi nilai pengkodeannya paling rendah Pak dari simbol yang ini. 0,59375. Itu persis nggak nilainya? Ya. Skornya sama nggak persis? Persis sama yang encode tadi Pak. Jadi selisihnya 0 ya? Selisihnya Iya, 0 Pak. ya? Oke, jadi gini. Ya, Pak. Sebetulnya gini, kamu harusnya punya parameter tambahan ya. Pada saat di decode itu ada parameter tambahan yang menghitung selisih antara nilai yang di input ya, nilai yang diterima dari encoder sama selisihnya apa, batas atas ya, batas atasnya situ, batas atas simbol. Gimana cara menyelisihkan sehingga tuh dia 0 gitu? Dengan apa dia? Batas bawah, batas bawah, batas atas ya? Oh iya Pak. Batas atas ya. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan dari atas baca ya, coba yang B mana B? Coba diperbesar itu, Ini, diperbesar slide-nya, di zoom, coba zoom in. Nah ya kan hitung-hitungannya coba kalau lihat di situ kita punya hasil, coba ke bawah, stop sini, coba kanan ke kanan. Itu berapa? Yang B itu berapa? Batas atasnya berapa? Yang B yang ini Pak? Ya, yang B. 0,6875. Nah, oke. Itu kalau dikurangi dengan 0,93 aja tidak 0 ya? Belum 0 kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang yang A. Berikutnya yang A mana? Oh, yang A ini. Nah, coba lihat di SOP nomor 2. Di hitung-hitungan nomor 2 itu berapa? Batas atasnya berapa? Batas atas yang A. Yang A itu 0,625. Nah, itu belum 0 kan sama 0,9 ya. Belum 0 kan ya? Iya. Oke, sekarang C berapa Ya. C? Yang C itu 0,625. Oke, dikurangi 59 jadi berapa? Tidak 0. Iya. Oke, sekarang yang terakhir yang A. Gimana ya A? Yang A ini, Pak. 69375. 59 lah, salah kamu. Hah? Coba dihitung lagi. Gimana, Pak? Harusnya 59. Kok tidak 0? Harusnya 0 dong. Sebentar, Pak. Salah kamu ngitungnya, karena harusnya 59375 itu harusnya, bukan 69. 5975. Kan 0, Pak. 0 itu stop, berhenti itunya, berhenti. SOP-nya berhenti, prosedurnya berhenti, udah selesai. Coba diulang, berapa itu?
harusnya dia menghasilkan selisih zero itu antara terakhir yang A itu ya dengan itu dia harusnya dia zero. Jadi sehingga kamu terus bisa memutuskan udah selesai. Oke. Sebentar, Pak. Harusnya dia zero, sehingga kemudian algoritmanya stop sampai kemudian selisih antara input data dengan hasil tadi, hasil batas atasnya itu dia sama nilainya, skornya, sehingga kita bisa menyimpulkan if selisihnya zero, kemudian dia menjadi apa? Menjadi selesai itunya, keluar exit gitu. Berarti salah perhitungan yang ini, Pak? Ya, ada salah perhitungan pasti. Kalau misalnya nggak zero, harus salahnya kan. Kalau belum zero kan mesti berlanjut sampai selesai sampai zero. Jadi kamu di sini kamu tuh masih belum zero soalnya. Oh. Ada yang salah itu di hitung-hitungannya. Ketebak? Belum ketebak ya? Iya, Pak, belum. Jadi itu PR buat kamu lah ya. Karena sebetulnya gini, pada saat kamu encode, kamu kan mengirim yang batas atas ya. Baca A yang batas atas ya. Nah, harusnya itu menjadi rujukan pada saat kamu mendekode. Pas mendekode, kamu harusnya bisa melihat selisih antara hasil decoding dengan data yang di input di sebelah inputnya, sehingga kalau zero artinya udah selesai si codernya, encodingnya, decodingnya. Kan yang decoder kan nggak punya pengetahuan tentang panjangnya data yang input. Punya nggak? Baca, dia ngerti nggak panjangnya 4 si decodernya? Enggak, Pak. Enggak, makanya artinya harus diberitahu oleh algoritma bahwa si decodernya itu berhenti pada saat selisih batas atas kode baru dengan yang inputnya itu zero. Nah, zero artinya udah selesai gitu. Itu selesai artinya udah berhenti gitu. Ya, Tio. Iya, Pak. Oke ya. Nah, itu ada itu ya encode decode ya. Sekarang yang belum itu adalah kan gini. Si encodernya mana encodernya? 59375 ya kodenya ya. 59375 itu kalau misalnya di encode pakai biner itu berapa nilainya? Nggak tahu. Nggak tahu ya, soalnya ini harus papan tulis, harus di papan tulis. Jadi nanti saya berikan pada saat kita di kuliah minggu depan ya, insya Allah ya, saya udah balik ke Indonesia, ke Bandung. Jadi nanti saya akan tambahkan gimana caranya kita mengencode bilangan pecahan, ya, tapi pakai biner, ya, karena sebetulnya yang kita rekam dalam pecahan itu pada saat kita merekam bilangan pecahan itu, coba bayangkan simbolnya baca ya, baca terus kita punya data 0,59375 ya. Misalkan saya rekam dengan berapa? Rekam dengan data 16 bit ya. 59375 lumayan ribet itu angkanya ya, 59375. Artinya apa? Artinya kalau kita menyimpan data 59375 kalau pakai bilangan biasa malah bukannya yang kompresi ya, tapi tidak efisien. Karena 59375 itu 5 digit ya. 5 digit, kalau kemudian kita mau menyimpan dalam bentuk 5 digit, itu ada 59375, ada 5 data variabel 5 kali 8 bit. Karena kalau ASCII itu dia lama 8 bit ya. Jadi
8 kali 5. Baca itu kalau kita rekam dalam simbol, B-nya itu 8 bit, A 8 bit, C 8 bit, A 8 bit, baca ya. 8 kali 4. Ngompres sama nggak ngompres jadinya? Kalau bilangan desimalnya, bilangan outputnya cuma 5 digit. Ngompres nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Yang simbolnya cuma 4 digit, 4 karakter, outputnya 5 digit ya. Kalau di encode dengan cara yang sama, pakai apa? Pakai ASCII gitu ya. Ya malah bukannya ngompres, malah jadi banyak. Ya, jadi makin banyak. Ada caranya ya, nanti kita bahas pada itu ya. Bahas pada kuliah di pas onsite ya, pada saat saya nanti berkesempatan untuk ketemu lagi di kalian ya, di mana? Di kelas ya, kelas kampus. Baik, itu dari saya. Ada pertanyaan nggak dari Flor? Ini yang Tio, itu diperbaiki Tio ya. Ya, siapa? Sebelum kamu submit ke grup, tolong diperbaiki itunya. Tadi hitung-hitungannya, sehingga harusnya berhasil itu didapatkan 0 itunya terakhirnya ya, 59375. Kalau nggak berhasil, ya itu nanti. Belum selesai itunya, belum selesai decodingnya, nanti malah banyak simbol yang di decode ya. Kan ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Flor? Dari teman-teman yang lain? Halo, nggak ada. Haula, nggak ada. Bapak, nggak ada. Ya. Cukup Pak? Oke, nggak apa. Oke, baik ya. Kalau gitu, ini sudah 9.34, kita punya sisa 6 menit ya. Tapi udah ya, kita lanjutkan ya. Baik, kalau gitu kita akhiri kuliahnya ya. Alhamdulillah, kita telah berhasil menyelesaikan sampai 6 presentasi. Ini menjadi itu ya, menjadi topik itu ya, jadi materi UTS ya. UTS nanti start dari sini. Timing code, aritmatik, apa lagi? Besok apa grupnya? Aritmatik itu apa? Bisa aritmatik apa? Aritmatik, DCT ya kalau nggak salah ya. Nah itu DCT lumayan berat itu ya, karena gambar. Oke baik. Saya akhiri ya dengan ucapan alhamdulillah ya. Kemudian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak. Salam, Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih, Pak.